Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sekalian, pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul mizan. Amin. Jemaah sekalian, hadir di majelis ilmu ada satu kemuliaan. Bahkan riwayat mengatakan bahwa orang yang duduk di majelis ilmu dia dihitung seperti sholat sunnah. Di hadis yang lain, apabila majelis ilmu itu membahas kitabullah dan mempelajarinya di antara yang hadir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan 4 perkara. Itu diberikannya rasa tenang, diliputi oleh rahmat Allah, diliputi oleh para malaikat, dan kemudian disebut-sebut namanya di majlis Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir di majlis ilmu adalah mempunyai keutamaan. Kenapa jemaah sekalian? Ada satu fenomena di mana orang mencukupkan diri dengan mendapatkan ilmu melalui media, melalui media online dan lain-lain. Tentu itu juga satu cara untuk mencari ilmu. Jadi kita banyak mendapatkan manfaat dari misalnya YouTube atau apalah dari media-media yang ada. Kita mendapatkan banyak manfaat. Banyak kita dengar ilmu-ilmu dari para ulama. Bahkan seorang ulama dari Jeddah, Ustaz Syekh Aiman Rusdi, itu ahli qiraat yang sanatnya sangat tinggi. Beliau juga memberikan ilmunya melalui online. Jadi kita bisa belajar ilmu melalui Google dan lainnya. Akan tetapi keutamaan hadir di majelis ilmu itu hanya kita dapat kalau kita berada di majelis ilmu. Jadi nggak ada majelis Google, majelis YouTube, majelis apalagi TikTok dan lainnya. Berjam-jam kita di depan HP itu nggak ada keutamaan majelis ilmu. Jadi hadir di majelis ilmu itu bagian dari satu kemuliaan. Makanya Mas sekalian, sekalipun kita bisa dapat ilmu melalui media tadi tetapi pentingnya satu halaqah ilmu, satu majelis ilmu ini jangan sampai tergugurkan oleh tadi pandangan yang simpel. Ngapain susah-susah ke majelis ilmu kan? Lihat aja YouTube misalnya. Lihat aja apa gitu ya. Oke lah. Dari segi ilmunya mungkin bisa. Tapi segi kemuliaan, fadilah, keutamaannya tentu tidak bisa. Lebih-lebih ilmu yang memang harus talaqi dengan guru. Talaqi dengan guru seperti ilmu qiraat, harus melihat atau harus didengar oleh guru bacaan kita. Maka penting sekali kita bertalaqi atau bermuajah dengan guru, dengan orang yang akan mentransfer ilmunya kepada kita. Yang berikutnya lagi ada satu tarahum, satu saling menyayangi, silaturahim. Kalau seandainya semua orang tuh hanya mencukupkan diri dengan YouTube masing-masing di rumahnya, tidak akan pernah ada silaturahim. Nggak ada saling sapa, nggak ada saling senyum. Jadi silaturahim melalui majelis ilmu itu bagian dari kemuliaan majelis ilmu itu sendiri. Kenapa salat berjamaah misalnya 27 lebih mulia, lebih utama dari salat sendirian? Salah satu di antaranya rahasianya adalah kita bertemu dengan jemaah yang lain. Kita berkumpul, kita bersambung rasa dengan jemaah yang lain. Kenapa begitu mulia sholat jamaah? Tentu bukan hanya sekedar sholatnya, tapi
hadir kita di majelis di rumah Allah ini merupakan media silaturahmi sesama kaum muslimin. Jemaah sekalian ya. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang siap, tentang puasa. Tapi ada satu ini saya mau cerita dikit ya. Kemarin itu saya hadir dalam satu majelis tasyakur ya, majelis ya, kalau bahasa kita wisuda tahfidz anak kecil ya, di sekolah yang tempat saya ya, bersama keluarga mengelola lembaga pendidikan itu di Beji. Kemarin ada wisuda tahfidz anak-anak ya dari kelas 3, kelas 4, pokoknya yang sudah selesai juz 30 itu kita wisuda. Kita dengarkan bacanya salah satu juz penuh. Kemudian ada sambutan ya, di antaranya saya gitu yang memberikan satu ya semacam tausiah. Tapi saya tidak bertausiah, saya tuh kemarin mengekspresikan itu harapan seorang ayah pada anak-anaknya, anak SD. Ya, tentu ayah berharap ya bisa bersama sampai kita dewasa ya, anak-anak dewasa ya. Tapi ada satu terselip dalam kalimat-kalimat itu, andaikan takdir Allah menentukan bahwa ya ayah harus meninggalkan dunia ini lebih dahulu selama-lamanya, makanya pesan-pesan. Nah, itulah zaman dari pesan-pesan itu tersampaikan. Tadi malam, Masya Allah ya, salah satu yang hadir, orang tua hadir kemarin itu meninggal dunia. Tadi saya sebelum subuh sering kasih tahu meninggal dunia, Masya Allah. Kemarin hadir dalam wisuda tahfidz itu. Jadi itulah ajal. Bila jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kemarin sehat, jadi kemarin terakhir kalinya ya, bersama anak ikut wisuda juga, kelas berapa, kelas 6, kelas 3 atau kelas 2. Jadi mas sekalian, di antara yang saya sampaikan kemarin itu ya, adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah mengenai bahwasanya orang di dalam kubur adakala ditampakkan perbuatan keluarganya, anak-anaknya yang masih hidup. Jadi anak-anak yang masih hidup itu kadang-kadang ditampakkan perbuatannya kepada bapaknya yang ada dalam kubur. Maka disitulah ya, seorang ayah mulai jadi akan tersenyum kalau melihat apa yang dilakukan anaknya. Dan mulai jadi juga akan menangis kalau melihat apa yang dilakukan anaknya. Nah, jemaah sekalian, kemarin saya bilang pada anak-anak, ya ayah, andai kalian terdahulu meninggalkan kalian, maka ayah ingin lihat engkau dan ayah tersenyum. Ini jemaah sekalian. Jadi tentu kita sebagai orang tua ingin melihat nanti anak-anaknya, andaikan kita terlebih dahulu meninggalkan mereka, kita ingin melihat yang dengan melihat mereka itu kita tersenyum. Nah, wisuda tahun kemarin itu seolah-olah ya, betul-betul
ya anak-anak almarhum. Tadi malam meninggal dunia kalau tidak salah. Soalnya kemarin itu sampai sore mungkin masih ada acara. Jamaah sekalian, sekedar itu ya, sekedar apa namanya? Ya, kafa bil mauti wa'idatin. Cukuplah mati itu, kematian siapapun yang meninggal menjadi satu nasihat buat kita. Pada satu masa kita juga akan seperti itu. Jamaah sekalian, sedikit saya akan bahas tentang Asyam yutlaqu 'ala al-imsak. Siam itu secara makna umumnya mutlaknya adalah artinya al-imsak, menahan. Yakni imsak, al-imsak 'anil kalam, ya. Al-imsak ini asli katanya al-imsak, apa namanya? Dari kata-kata, ya. Tapi secara istilahi, secara syarat, ya, yang dimaksud asyam adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulul fajr ila ghurub syams ma'an niyyah. Itu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari tuluk fajar, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Jadi harus dengan niat, ya. Kalau hanya lapar-lapar tanpa niat, ya itu bukan puasa. Al-imsak ini jemaah sekalian makna asli siam. Cuma kalau di Indonesia menjadi satu istilah imsak, ya. Imsak itu kalau di Indonesia ya 10 menit sebelum terbit fajar. Jadi imsak itu kalau di Indonesia adalah warning, ya. 10 menit lagi subuh. Kalau kita makan ya segera selesaikan minum kalau gigi atau apa kan, sebagai satu peringatan bentar lagi masuk subuh. Ada manfaatnya. Kalau kita langsung azan kan, tahu-tahu sendok udah di depan mulut, takut kan? Atau gelas sudah dipegang gitu. Tapi kalau ada imsak, masih ada 10 menit minum. Kalau ada makan masih dikit lagi ya habiskan. Jadi ada manfaatnya walaupun walaupun imsak itu sendiri ya mungkin di negara lain mungkin nggak ada, ya. Mungkin nggak ada di Arabnya juga nggak ada, ya. Tapi tidak perlu kita memperpanjang persoalan ini, ya. Sudah itu istilah aja, ya. Mungkin bisa juga diganti istilah lain, tapi kan udah mafhum imsak gitu kan. Mau diganti misalnya menahan, kayaknya nggak enak, ya. Imsak ganti dengan apa misalnya siap-siap, kayaknya nggak enak. Udah imsak aja, istilah aja, ya. Istilah saja. Seperti istilah-istilah yang lain lah, di dunia banyak sekali istilah, ya, yang mungkin nggak ada di negara-negara lain. Ya, memang kreatif orang Indonesia. Akan tetapi selama kreativitasnya itu tidak menyalahi syarat, ya, tidak masalah. Kecuali kreativitasnya menyalahi syarat, ya. Artinya apa? Ya berlawanan dengan syariat Islam, ya. Itu tidak boleh. Selama hanya sekedar istilah-istilah saja, tidak merubah, ya, usul syarat, ya, mudah-mudahan tidak masalah. Kemudian mas sekalian, keutamaan puasa ini, puasa Ramadan khususnya ini, keutamaan puasa Ramadan dan puasa pada umumnya. Kalau kita sering dengarkan apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini ada satu hadis wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawmi an-nara an wajhihi sab'ina kharifan
rawahul jamaah illa Aba Dawud. Jadi kata Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, ini hadisnya sampai kepada Nabi, hadis marfu, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah puasa seorang hamba satu hari di jalan Allah, jadi puasanya betul-betul ikhlas, kecuali Allah jauhkan dengan puasa sehari itu, yaitu dijauhkan dari api neraka, dari wajahnya, selama perjalanan sab'ina kharifah, 70 tahun. Kharifah itu aslinya, kharif itu musim gugur. Jadi di beberapa negara itu ada musim gugur, ada syita, ada saif, ada rabi', ada kharif. Di beberapa negara kayak mungkin Jepang tuh ya, Korea, Cina, Turki ada 4 musim. Jadi kata ini sab'ina kharifah. Para ulama mengatakan disebutnya musim gugur, maksudnya adalah 1 tahun. Ya, ini zikrul khas li ajlil am. 1 hari puasa akan menjauhkan wajah seseorang dari neraka 70 tahun perjalanan. 1 hari. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, bagaimana kalau 1 hari nggak puasa? Satu hari meninggalkan puasa. Kalau ini 1 hari puasa nih, fadilahnya dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Kalau meninggalkannya gimana? Masalah ya. Karena juga kita lihat ada orang-orang yang menggampangkan diri meninggalkan puasa. Ada satu hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rahhasaha Allah lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kulluh atau siyamud dahri kulli wa an samaha rawahu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dikatakan di sini barang siapa yang buka puasa, yang enggak puasa maksudnya 1 hari di bulan Ramadan. Fi ghairi rukhsah, bukan karena rukhsah, bukan karena udzur, bukan karena udzur yang Allah berikan kepadanya, ya seperti sakit, musafir dan lain-lain, maka tidak akan bisa ditebus oleh puasa 1 tahun apabila dia memuasainya. Jadi jemaah sekalian, 1 hari enggak puasa itu enggak bisa diganti dengan puasa 1 tahun, masya Allah. Tapi puasa enggak puasanya karena enggak ada uzur. Ya dia seger bugar, enggak sakit, enggak musafir, enggak ada haid nifas wiladah ya. Pokoknya enggak puasanya karena dia enggak malas atau gimana gitu. Nah ini andai dia tebus dengan puasa 1 tahun, tidak tertebus. Apalagi kalau dia nggak puasa sebulan pun, puasa 30 tahun. Ya kalau umurnya sampai 30 tahun, naudzubillah min dzalik, orang-orang yang menggampangkan ya. Nggak puasa ini masya Allah berat nih dosanya.
diberi rukhsah oleh Allah melalui syarat ini, yaitu boleh nggak puasa. Yang diberi rukhsah siapa saja? Ya, di antara yang diberi rukhsah ada ma yurakhisu lahum 'alal fitri wa yajibu 'alaihimul qada, yaitu orang yang diberi rukhsah untuk berbuka pada bulan Ramadan. Ini yang dibicarakannya adalah puasa Ramadan. Dan wajib atasnya qada, yakni membayar puasa itu dengan puasa lagi. Jadi kalau namanya qada itu ya, diganti dengan ibadah yang sama. Siapa saja yakni yubahul fitru lil marid alladhi yurja ba'u, dibolehkan tidak puasa bagi orang yang sakit ya, yang bisa diharapkan sembuhnya. Wal musafir, juga musafir, wa yajibu alaihim al-qada, sesuai dengan firman Allah, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi orang musafir atau orang sakit boleh, tapi sakit yang bagaimana itu ada prasyaratnya, yaitu sakit yang sekiranya dia puasa itu akan menjadi mudarat. Ada misalnya sakit apa itu? Kalau dia puasa pokoknya makin parah itu, dokter menyarankan nggak boleh puasa. Nah, kalau seperti itu ada alasan ya syarat untuk dia tidak puasa. Tapi kalau hanya sakit keseleo misalnya, itu mah nggak ada hubungannya ya dengan perut ya. Hanya keseleo atau sakit pusing-pusing dikit lah, atau sakit apa gitu yang nggak mudarat. Kalau dia puasa nggak mudarat itu nggak bisa dikatakan alasan untuk tidak puasa. Ada sih sakit apa? Saya pernah dengar tuh ada orang yang sakit setiap hari selama masa terapi itu harus minum obat, harus minum apa gitu ya? Nggak bisa kan? Nah kalau seperti itu ada alasan. Begitu juga musafir. Tidak semua musafir bisa nggak puasa gitu. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu musafir itulah musafir masafatul qasr, musafir yang jaraknya itu minimal jarak orang boleh qasar, yaitu sekitar 85 sampai 90 kilo kan. Kemudian safarnya juga bukan untuk maksiat, bahkan ada persyaratan sebelumnya itu yang lebih ketat lagi. Sebahagian mensyaratkan adalah berangkatnya sebelum waktu fajar. Oke lah, yang intinya boleh safarnya itu nggak boleh safar yang dekat-dekat ya. Masih misalnya hanya 30 kilo ke mana nih, 30 kilo mungkin sampai Tanah Abang kali ya. Itu belum safar, belum itu segitu ya. Apalagi semester misalnya, belum itu, apalagi masa minggu. Bogor belum kan? Bogor belum ya. Ya mungkin kalau Cianjur, mungkin ya Cianjur, Cirebon, Bandung. Nah, bagaimana ada itu kereta cepat? Jadi kalau musafir namanya ikhtiyari, optional, ya, bukan obligatory. Ya. Jadi boleh pilih kalau orang musafir. Dia boleh puasa, dia juga boleh nggak puasa. Kalau sudah jaraknya, kayak orang misalnya ke Surabaya naik pesawat, kan nggak capek, cuma tinggal ke bandara duduk sejam lebih capek kan? Kalau nggak puasa sayang itu boleh, puasa boleh. Tapi kalau dia mau buka, ntar di pesawat ada snack nih saya, boleh juga. Karena memang dia jaraknya sudah nyampe. Jadi ikhtiari, boleh puasa, boleh juga tidak. Saya sendiri jarang itu musafir
buka itu. Kalau misalnya ke Jawa Tengah itu ya kayak tinggal duduk ya, bisnya bis AC saya gitu. Tapi kalau buka boleh. Cuman kalau kayak ke Saudi ya, orang-orang umroh yang berangkat ya, pagi misalnya jam 8 berangkat, itu memang sebaiknya buka aja, jangan puasa. Kenapa? Ya agak ini kalau puasa agak mudar juga nih. Bukan mudar, masyaqqah. Agak masyaqqah. Jadi bapak mertua itu waktu umroh oleh Kiai, ya, Pak Kiai itu bersama beliau. Jadi bilang, gak usah puasa Pak Haji, buka aja. Berangkat siang malah jam 9 seberapa. Nah bapak saya itu kayaknya namanya orang yang masih ini ya, masih ada. Ya, puasa aja orang di pesawat ini katanya nggak capek gitu kan. Puasa. Ibu dari pesawat orang pada makan kan, kalau ke Saudi kan makannya sering tuh, ya, snack makan, snack. Ya bapak saya mah lihatin aja. Tapi bukan itu yang masalah. Begitu dia lihat jam 6 udah maghrib dia, di sana masih terang, di pesawat masih terang. Jam 7 masih terang kan? Jam 8 masih terang. Kata Pak Kiai, ini dibilang kita jangan puasa. Ini maghribnya nanti jam 10 katanya, 4 jam kan itu. Ya seperti itu Pak. Kalau operasi ya udah buka aja. Ada rukhsah, ada rukhsah yang diberikan. Tapi kalau misalnya ininya ke timur gimana? Nah, balikannya aja. Kalau itu lebih timur kan, lebih timur 2 jam ya. Dan jemaah sekalian, selanjutnya mau saya bahas, akan saya bacakan tentang tentu banyak problematikanya, tapi problem yang umum aja ya, yang sering kita dapati. Yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang paling ini aja ya, kalau makan minum segala kita sudah tahu. Mubtilatus syiyam, perkara yang membatalkan puasa. Apa saja? Banyak. Makan minum dengan sengaja. Tapi yang kadang kita kurangi haid nifas jelas. Al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntahnya nggak sengaja gimana? Ya nggak batal. Nah misalnya naik mobil muntah nggak batal. Tapi kalau dia setiap naik mobil dia muntah, atau setiap dia apa gitu, dia sengaja naik, nah itu batal. Kalau misalnya lagi puasa dia main apa itu, yang muter-muter gitu ya kan. Dia tahu kalau naik itu dia batal, dia muntah, dia naik juga, nah itu batal. Berarti dia sengaja dia. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja, nggak batal. Nah ini yang berikutnya ini perlu kita lihat, al-istimna. Al-istimna. Apa itu al-istimna? Yaitu khurujul mani. Khurujul mani, keluarnya air mani, sperma. Bagaimana hukumnya ini? Kalau usaha kana sababuhu takbirur rajuli zawjatihi aw dhammiha ilayhi aw kana bil yad fa hada yubtilu as-shawm wa yujibu al-qada. Jadi kalau sebab keluarnya air mani ini karena mencium istrinya, memeluknya, ya, maka batal itu. Au bil yadi, atau dengan tangannya, maka batal. Kalau sebabnya itu, ya.
Tapi kalau sebabnya yang lain, bukan karena itu, misalnya mimpi di siang hari gitu ya, maka dia tidak membatalkan. Ya, jadi kalau bukan karena ya tadi yang mencium istrinya atau memeluk istrinya, hanya karena mimpi itu tidak batal. Tapi mencium istrinya itu boleh nggak? Boleh Pak, nanti ada babnya. Takbil zaujah itu boleh. Ya misalnya orang mau pergi, ada yang biasa kan kalau mau pergi cium istri ya. Boleh nggak? Boleh. 5 ya, tidak misalnya barang siapa yang mampu menahan ya. Barang siapa yang mampu menahan ya al-qublah lima qudira ala dhabti nafsi ya. Bagi orang yang mampu menahan nafsunya. Kenapa? Faqad thabata an Aisyah radhiyallahu anha, karena Ummul Mukminin Aisyah mengatakan ya, kana nabiyyu yuqabbilu wa huwa shaimun. Nabi itu mencium istrinya dalam keadaan apa? Puasa. Jadi kayak itu kan kalau orang yang biasa mau pergi kerja mencium apa? Istrinya itu boleh. Kalau itu kan nggak akan berlanjut. Tapi kalau misalnya di rumah atau di kamar mencium itu takutnya nggak bisa menahan apa? Nggak bisa menahan, akhirnya berlanjut, wah itu bahaya. Jangan sampai itu berlanjut menjadi pertempuran baru, bahaya itu. Kapalnya itu 2 bulan apa? Puasa berturut-turut. Jadi Bapak sekalian, khurujul mani al-istimna ini kalau disengaja batal. Kalau disengaja batal, seperti tadi al-qaim amdan. Lalu bagaimana dengan berikutnya? Kalau yang sering kita dengar pertanyaan, bagaimana hukumnya al-huknah? Al-huknah ini minal mubtilat atau minal mubahat gitu. Termasuk yang membatalkan atau termasuk yang dibolehkan. Al-huknah kan suntik. Nah ini ada khilaf di antara para ulama ini. Suntik ini hukumnya gimana? Membatalkan atau tidak? Atau memasukkan apa? Jarum ke dalam tubuh. Ini membatalkan tidak? Ada yang berpendapat al-huknah mutlaqan, sawa'un kanat litaghriyah am li ghariha. Ya. Fa inna tasawwur, kalau yang mutlak ini artinya dia mengatakan ini termasuk minal mubahat, dibolehkan. Tapi ada pendapat yang kedua. Suntik itu ada 2 jenis ya. Suntik yang sifatnya itu untuk pengobatan saja, kayak memasukkan obat atau vaksin. Nah kalau kayak vaksin, kalau kayak orang mau umroh kan itu harus apa? Vaksin ya, vaksin meningitis. Misalnya dia mau umroh 1 bulan lagi, pas umroh akhir Ramadan gitu, ya. Bagaimana? Kalau yang seperti itu boleh, tidak membatalkan puasa. Suntik vaksin, suntik sakit apa itu. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan kalau huknahnya atau injeksinya itu merupakan litaghdiyah ya, untuk memberi asupan makanan seperti orang yang infus ya. Infus yang sebagai ganti apa? Makanan. Nah, itu ulama mengatakan itu batal. Walaupun dalam pendapat yang berbeda juga, tapi secara umum begini ya. Kalau mensuntiknya ya kayak tadi pengobatan, ya vaksin dan lain-lainnya hanya suntik saja, itu tarik kan, itu nggak batal. Tapi kalau infus kan nempel terus kan, di asupan makanan gitu.
Jadi kayak makan, maka itu membatalkan puasa. Jadi teman sekalian, ya kalau orang sakit sampai diinfus, ya sudah sebaiknya dia nggak puasanya. Orang sakit infus berarti kan sakitnya butuh asupan ya. Maka sudah nggak usah puasa. Dia juga diberi rukhsah untuk tidak puasa. Tadi wa kana minkum maridan aw ala safarin tadi dalam keadaan sakit diinfus ya ada rukhsah, sudah nggak usah puasa. Kemudian juga batal puasa sebab man nawa ya, orang yang berniat man nawal fitrah, orang yang berniat batal puasa wa puasa imun sedang dia karena puasa batal shaum. Orang tiba-tiba dia saya mau batal aja, mau puasa, batal puasa itu, batal. Kalau puasa wajib tentu dosa, puasa wajib apa? Dosa, kecuali ada uzur, uzur yang dibolehkan oleh syarat tadi. Kalau batalnya semata-mata dia malas atau gimana gitu, dosa. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bagaimana? Kalau puasa sunnah itu kata Nabi, kalau puasa sunnah itu orang yang puasa sunnah itu dia berpuasa atas dirinya. Dia mau lanjut boleh, dia nggak lanjut. Contohnya apa? Contoh kita datang ke rumah kawan, siang hari misalnya pas datang, pas waktu makan, puasa sunnah nih, puasa sunnah. Begitu sampai rumahnya, wah, kawan lagi mau makan, ayo kita makan. Wah, di situ ada makanan-makanan favorit lagi ya. Ada sayur asam, ada tempe goreng, ada sambal terasi, ada ikan. Waduh, mana nih kan? Ayo makan nih. Alhamdulillah tidak tadi kebetulan kata kan. Bagaimana nih kalau seperti itu terserah. Mau lanjut boleh, nggak lanjut juga. Tapi kalau saya kan nggak lanjut tuh. Kalau ada sayur asam, ada sambal, ada ikan, ada tempe, kan? Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib nggak boleh. Jadi Rasulullah juga begitu. Ketika ditanya tentang orang yang tadi puasa kemudian ada makanan tadi, boleh lanjut boleh. Tapi kalau misalnya mau lanjut ya nggak mau juga. Dia bisa kasih alasan. Cuma kalau kita tahu misalnya kita diundang oleh kawan, datang ke rumah saya ada apalah mau apa gitu. Kalau kita nggak makan dia akan kecewa gitu kan, misalnya itu kalau memang tidak makannya kita itu menjadi dia kecewa. Kalau saya pribadi, bukan. Kenapa? Karena memasukkan bahagia kepada hati seorang mukmin itu adalah satu amalan yang mulia. Salah satu amal mulia itu yang istimewa, afdhalul a'mal itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan rasa gembira di hati orang beriman. Ini penting banget. Jadi membuat orang gembira orang lain itu salah satu amal yang mulia. Selama cara membuat gembira itu tidak berlawanan dengan syarat. Ini penting Pak. Jangan semua gembira. Semua itu di Mapam ada satu podcast seorang Mapam disebut profesinya seorang artis, tukang joget segala macam lah gitu ya. Ditanya seorang ustaz, ditanya sama hostnya itu, Ustaz gimana nih hukumnya artis? Ustaznya dengan PD-nya dia jawab, tadi habis tadi diucapkan, membuat orang gembira itu adalah perbuatan yang mulia. Nah ini Ustaznya ini
iya hadisnya atau dalilnya benar, tapi dia tidak beri batasan. Kalau orang joget-joget, pakaian-pakaian seronok begitu, memang yang lihat gembira. Tapi cara dia buat gembira itu salah. Bukan itu yang dimaksud. Itu dosa. Jadi artinya makin pede kan? Wah, ini berarti saya joget-joget pahala juga. Ya, tadi ustadznya tidak berikan batasan. Harus ada dikasih batasan. Kegembiraan seperti apa yang membuat berpahala? Ya tadi kegembiraan tidak menyalahi syariat agama. Nah, jemaah sekalian ini. Kemudian perkara-perkara yang dibolehkan, Pak, mubahatus siyam. Perkara yang dibolehkan ketika kita puasa. Apa diantaranya? Adalah nuzulul ma'i wal inghimas fi. Turun ke tempat air, ya, kalau kita kalau berenang ya, atau mengguyur, boleh tuh. Kalau ada shower ya, kita guyur kepala itu boleh, selama bisa terjaga dari terminum airnya. Kalau ada hadisnya dikatakan di sini, وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث قال ولقد رأيت رسول الله يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح. Jadi hadisnya sahih ini. Para sahabat meriwayatkan. Kemudian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga beliau berkata, "An-Nabi kana yusbihu junuban wa huwa sha'imun tsumma yaghtasil." Jadi mas sekalian, kalau kita rasa panas boleh kita mengguyur kepala ya. Boleh. Karena Nabi melakukan itu juga, kata sahabat, wa huwa ay yasubbu ala rasil ma wa huwa sha'imun. Ya kadang-kadang kan hawanya panas, boleh mandi. Kalau yang dibolehkan lagi mana? Yang dibolehkan lagi adalah termasuk mandi junub pada saat puasa. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah, "Anna an-nabiyya kana yusbihu junuban wa huwa sha'imun tsumma yaghtasil." Kata Ummul Mukminin, ini istrinya pasti benar ya. Maksudnya cerita ini bukan dari orang lain, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Beliau berkata bahwa Nabi dalam keadaan junub sudah masuk waktu subuh. Kan berarti langsung puasa kan? Ya maka dia mandi. Jadi misalnya di mamak ada pengantin baru. Ya misalnya sahur jam 2:30 lah. Makan-makan masih ada waktu misalnya setengah jam sampai subuh. Namanya pengantin baru ya, dilanjut dengan itu misalnya. Wah, begitu selesai nggak lama setelah itu adzan subuh ya. Kan belum mandi tuh. Jadi niat tadi sahur kan. Bagaimana puasanya? Lanjut puasa nggak? Puasa boleh itu ya. Tapi kalau udah masuk fajar dilanjut tanggung misalnya atau gimana gitu, itu tentu nggak bisa. Tapi kalau selesai junub belum mandi maka boleh. Ini hadisnya sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa fi sahihain, berarti ada di dua ya buku hadis yang masyhur yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim sih. Kalau kata sahih itu berarti dua kitab hadis yang urutan pertama kedua satu dan kedua yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari istrinya Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi yang dibolehkan selanjutnya al-hijamah. Ya, juga boleh al-hijamah. Al-hijamah
Waqad ihtajama an-nabi wa huwa sha'imun illa idza kanat tud'ifu as-sha'ima fa innaha tukrahu. Jadi bekam itu boleh selama bekamnya itu tidak membuat orang yang puasa itu lemah, itu makruh. Kalau enggak apa namanya, tidak membuat lemah misalnya, enggak apa-apa. Karena di sini dikatakan faqad ihtajama an-nabi wa huwa sha'imun, telah berbekam Rasulullah dia dalam keadaan puasa. Rawahul Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu Imamul Muhaddits, imam yang para muhaddits. Jadi kalau urutan hadis itu urutan pertama hadis Bukhari. Boleh kalau kita mau berbekam. Tapi kalau sekiranya akan membuat lama, itu jangan. Nah, satu hal yang mungkin akan saya terangkan, bima, dengan apa ya, puasa itu dimulai. Karena di sini di Indonesia ini ya, bertahun-tahun ini selalu menjadi persoalan ini. Ya. Puasa itu dengan apa dimulainya? Kalau secara hukum syara yang terjadi di zaman Nabi dan berlanjut pada kurun-kurun berikutnya, puasa itu dimulai biru'yatil hilal, biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Bima yathbutu syahr, yathbutu syahr Ramadhan biru'yatil hilal, walau min wahidin adlin atau ikmali iddati Sya'ban 30 yawman. Jadi puasa itu dimulai kalau sudah terlihat hilal. Kalau hilal tak terlihat, maka disempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari. Jadi dari tanggal berapa ya? 18 ya? Baru ya? Malam 18 ya? Sudah ada ru'yat hilal. Kalau terlihat ya berarti besoknya puasa. Kalau tak terlihat berarti disempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tapi kalau sekarang ini prediksinya ini menurut para astronomer ya, katanya tanggal 18 itu belum sampai derajat. Wallahu a'lam. Sehingga banyak yang memprediksi tanggal berapa itu 19 baru terlihat. Tapi ada satu lagi metode ya ru'yat ini, bukan ru'yatul hilal, ru'yah bil aini ya, tapi ru'yah bil ilmi, melihat bukan dengan mata, yaitu yang dilihat betul-betul hilal ya, tapi melihat dengan ilmu astronomi. Nah, ini yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Mereka menentukannya berdasarkan hisab astronomi, hisab. Makanya kemungkinan bisa beda nih, kemungkinan bisa beda. Kenapa? Juga standarnya juga beda. Standar mabim sekarang itu minimal berapa? 3 derajat baru dianggap sudah ada hilal. Tetapi di Muhammadiyah tidak. Asal ada wujudul hilal, walaupun cuma 2 derajat, itu dianggap sudah masuk. Nah, bagaimana menanggapi ini? Ya sudah, karena di masing-masing punya ijtihad ya saling menghargai juga. Cuma kita harus ikut yang sesuai dengan awalnya ya. Kalau ikut awalnya misalnya pemerintah, ya akhirnya pemerintah juga. Ya maksudnya kalau jangan ikut mulainya akhir, nanti lebarannya ikut yang awal. Harus konsisten. Kalau mau ru'yatullah ya ru'yatullah semua dari awalnya sampai Idul Fitrinya. Ya nanti ada kemungkinan tahun ini bisa beda. Ya kita hargai saja. Karena tidak bisa Pak, hukum fikih itu dipaksakan. Ya.
kepada dua orang yang berbeda, nggak bisa, karena itu hukumnya susah. Misalnya gini, nih, orang berkata pokoknya harus tanggal 19 misalnya ya, nggak boleh tanggal 14, itu yaum syak. Yaum syak itu apa, hari yang diharapkan puasa, yaitu ragu-ragu, nggak bisa begitu, karena itu pendapat ya. Sama dengan orang yang tidak baca Fatihah di belakang makmum kan. Kalau Imam Syafi'i yang tidak baca Fatihah di belakang makmum itu sholatnya nggak sah, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Tapi pada mazhab yang lain nggak seperti itu. Al imamu dhaminun, imam itu menjamin makmum, bahkan tidak boleh baca di belakang imam. Nah, ini pendapat seperti ini nggak bisa dipaksakan, harus ini, harus nggak bisa. Karena dari dulunya pun sudah ada apa? Perbedaan, dan Nabi di zaman Nabi pun Nabi mentolerir dua perkara yang berbeda tapi dibenarkan dua-duanya. Apa contohnya? Ada dua orang mau sholat, nggak ada air, maka ini mereka tayamum sholat. Begitu jalan, waktunya belum habis, ada air. Yang satu wudu terus sholat lagi, ngulangin yang tadi ya, dianggapnya dia karena tadi pakai tayamum ya. Tapi yang satunya nggak sholat, terus saya tadi udah sholat walaupun dengan tayamum. Disampaikanlah kepada Nabi perkara itu. Yang satu nggak sholat karena udah tadi sholat, yang satu sholat lagi karena ketemu. Kata Nabi kepada yang nggak sholat itu, as-sabtas sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Tapi kepada yang sholat, laka ajrani, kamu punya dua pahala. Jadi dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Dua-duanya dibenarkan. Nah, begitu juga dengan pendapat. Jadi bisa dua pendapat yang berbeda, tapi dua-duanya benar. Nah, maka kita tidak bisa ngotot, ya. Pokoknya nggak bisa begitu. Apalagi pendapat fikih, di mana ya begitulah banyak ruang ya, mungkin ruang berbeda itu bisa besar. Tinggal kita saling apa? Menghargai dan menghormati dari orang-orang yang jauh lebih alim dari kita, yang jauh lebih soleh dari kita ya, mereka bisa saling menghargai. Apalagi kita yang dengan ilmunya sangat apa? Sedikit, nggak bisa kita ngotot. Jadi itulah, seandainya nanti kita ini bermula beda ya, maka ya saling menghargai saja, dan kemungkinan itu terjadi. Oke jemaah sekalian, barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kita menjelang Ramadan ini ya, yang mempersiapkan diri kita. Kalau ada kita dikabari akan datang ke rumah kita tamu istimewa, tamu agung ya, pasti kita juga persiapkan perkara yang sekiranya patut ya dipersiapkan menyambut tamu agung ya. Nah ini tamu agung kita adalah Ramadan ya. Maka kita juga mempersiapkan diri, jangan sampai tamu agung ini diperlakukan seperti tamu biasa ya. Ya kan, misalnya tamu biasa, tamu beda, sama dengan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan kita perlakukan sebagaimana bulan biasa. Harus diistimewakan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan mengistimewakan Ramadan itu, Ramadan pun akan mengistimewakan kita. Tentu kalau orang yang mengistimewakan Ramadan mungkin waktunya lebih banyak ya, untuk beribadah. Mungkin waktunya ya, atau hartanya lebih banyak untuk berinfak. Dengan begitu Ramadan ini menjadi asbab dia menjadi mulia. Mudah-mudahan jemaah sekalian, ibu-ibu dan khususnya ibu-ibu ini yang banyak menyiapkan apa? Buka sahur ini luar biasa pahalanya. Ya, luar biasa pahala. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi nih ibu-ibu, insya Allah saya suka cerita ya. Kalau ibu-ibu menyediakan buka puasa dari uang tabungannya, kan bunyinya begitu, siapa yang memberi buka puasa
maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Jadi kalau ibu-ibu dia belanja untuk buka puasa dari tabungan dia sendiri ya, bukan dari apa suaminya. Dia lihat, saya selama setengah bulan atau 10 hari saya mau pakai tabungan saya untuk menyiapkan buka puasa. Maka seluruh anggota keluarga yang berbuka itu dia juga akan dapat pahala. Kalau ada 5 orang ya, dia dapat kali 5-nya. Apalagi 1 bulan. Dia bilang, ya, Pak, sebulan ini kalau saya kasih uang belanja deh, saya mau pakai uang sendiri kuat. Ada nggak kira-kira ibu begitu? Ada nggak yang kira-kira begitu di kuat kan? Tabungan sendiri nggak? Kalau saya kasih belanja saya pengen. Wah, ya mungkin ada ya. Tapi malah yang banyak ini belanjanya nggak bisa pas, harus tambahin juga kan? Keperluannya lebih. Kalau ada itu luar biasa istimewa ya ibu-ibu sekalian. Ya mudah-mudahan kalau nggak bisa sebulan ya mungkin sehari 2 hari ya ibu bisa siapkan dari uang sendiri. Nah, itu orang yang ikut berbuka di situ, anak, istri, suami, pembantu siapa gitu ya, itu dia mendapatkan pahala seperti puasa mereka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.